sepotong coklat. Cakep. Saya ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga presentasi ini bermanfaat. Amin. Selamat pagi jelang siang semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Nina Ongol-Ongol sebagai moderator. Oke. Dan Pak Eko Eko sebagai presenter dan Ibu Imas Kolak sebagai operator dan anggota kelompok kami yang lainnya Ibu Elis Ibu Elis Lodeh ya. Bapak Onde. Bapak Muslim Hamburger. Kami akan mempresentasikan tentang visi guru penggerak dari kelompok 3. Masih tetap semangat ini? Masih. Saya mau cek and recheck dulu ya. Boleh. Cek ombak dulu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Ikuti tangan. Lagi ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Lima ya. Tepuk lima. Oke, tepuk lima. Tepuk lima 2 kali. Tepuk lima 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Lagi. Kepala pedes. Ya. Presentasi tepuk le. 5 menit lagi. Harus 5 menit. Lumayan mengulur waktu. Observer lihat waktunya. Silakan kepada Pak Eko untuk menyampaikan materi visi guru penggerak dari kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, rekan saya yang hebat, yang cantik, yang ramah. Ini langsung mulai hoy. Untuk menyampaikan hasil kerja kelompok tentang visi guru penggerak pada modul 1.3. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu dari BGP dan Bapak Ibu PP saya juga. Semoga semuanya berada dalam kesehatan. Amin ya Allah. Untuk menyingkat waktu, langsung saja teman-teman sekalian, kami akan menyampaikan setelah kita belajar pada modul 1.1 tentang filosofi penjalan dalam, kemudian 1.2 modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, yaitu selanjutnya 1.3 yaitu visi guru penggerak. Oke, next. Nah, di dalam membuat visi kelompok kita, bukan sengaja, mohon maaf ya, kelompok yang lain tadi mengatakan kalimat penumpang. Kami tidak menyatakan dan menuliskan di sini kalimat penumpang itu kita kerja kelompok secara virtual, kita secara langsung berdiskusi, dan kami menyatakan visi masing-masing dari guru penggerak. Mohon maaf, calon guru penggerak. Yang pertama ada Bapak Muslim yang ganteng juga, sahabat saya, yaitu mewujudkan generasi unggul yang berbudaya dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Itu semua ada alasannya masing-masing. Nanti kita jelaskan oleh Pak Muslim. Yang kedua ada saya sendiri ya, Pak Eko. Menciptakan generasi yang cerdas, berkompeten, berprestasi dan menjalankan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar.
Kemudian visi yang ketiga dari rekan sebelah Bapak Bambang, mewujudkan generasi yang berakhlak, berbudi pekerti luhur, berbudaya dan berkarakter sesuai dengan pedoman profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Kemudian dari kaum Hawa, ini kaum yang cantik-cantik ini, ada Ibu Nia, yaitu visinya terwujudnya generasi mantap. Apa mantap itu? Yang pertama mandiri, berakhlak, mulia, nasionalis, tangguh, antusias, dan peduli. Kemudian yang selanjutnya dari Ibu Elis, dari Ibu Imas, mewujudkan siswa merdeka yang beradab dan berprofil pelajar Pancasila. Yang terakhir, terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, berkarakter cerdas dan nasionalis dalam era globalisasi. Itulah kami sengaja untuk membuat visi kami, merangkum dulu dari semua calon guru penggerak untuk mengutarakan alasan-alasannya dari visi masing-masing. Yang pada akhirnya kami mewujudkan, kami menyepakati yang akan kami bawa visi kelompok kami, yaitu mewujudkan peserta didik yang pintar, hanya pintar saja. Apa kepanjangannya? Pertama, pribadi yang baik, kemudian bisa berindependen atau mandiri, terampil dan kreatif, akal yang cerdas dan religius. Ini visi yang kami simpulkan dari ke-60 tersebut. Oke, next. Nah, kita jabarkan sebentar ya, sedikit saja kita jabarkan tentang penjelasan komponen visi yang tadi disebutkan. Pertama, pribadi yang baik dapat digambarkan melalui penggambaran profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global dan gotong royong. Kemudian independen atau mandiri, seorang siswa dapat digambarkan profil pelajar Pancasila berdimensi mandiri. Selanjutnya terampil dan kreatif, penggambaran profil pelajar Pancasila dimensi kreatif. Selanjutnya akal yang cerdas, bahwa penggambaran profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis meliputi literasi dan numerasi. Selanjutnya religius, akal penting religius, penggambaran profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya yang terakhir harus kita miliki oleh semuanya, dan dalam visi yang kelompok sebelumnya semua religiusnya terdepan. Mau di belakang tidak jadi masalah, yang penting ada religius. Selanjutnya kita mengambil prakasa perubahan. Yang penting ada muslimnya. Sudah terwakili. Prakasa perubahan yang kita ambil dari komitmen kelompok kita, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas peserta didik dalam bidang IT. Nah, yang kita unjulkan atau kita utamakan di sini melalui aplikasi Canva di kelas atas sekolah dasar. Next, ada dimensi dan elemennya. Dimensinya apa untuk siswa? Siswa akan menjadi kreatif. Pelajar kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Artinya, kadang-kadang kita kan kreatif, tapi kreatifnya gue bisa kopas gitu aja. Kirimkan, filenya kopas, jadi jago, kreatif, 5 menit lagi. Yang penting kita berkreatif. Tapi dalam dimensi ini, seorang anak harus berkreatif, memodifikasi sendiri, hak produk sendiri, tidak bisa diganggu oleh yang lainnya. Iya. Kemudian ada elemennya. Pada elemen tersebut akan menghasilkan karya dan tindakan yang original sesuai dengan potensi dan kodratnya di era sekarang. Oke, next. Nah, kemudian pada kanvas bagja ini ada pertama kita buat pertanyaan utama atau define-nya. Pertamanya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan anak dalam bidang IT sesuai yang tadi ada pada prakasa perubahan.
tindakan yang kita lakukan, pertama tentunya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat untuk bertukar pikiran tentang pentingnya mengembangkan keterampilan anak. Kemudian kita juga harus melakukan observasi dengan wawancara untuk mengetahui tingkat keterampilan digital siswa. Kemudian yang ketiga, kita harus dapat membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan anak di kelas, khususnya dalam bidang IT melalui aplikasi Canva. Selanjutnya ada kita ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama, siapa di sekolah atau tenaga ahli di luar sekolah yang mampu dalam mengembangkan media belajar digital khususnya dengan aplikasi Canva? Maka tentunya kita harus mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan anak dalam bidang IT yang sesuai dengan kodrat anak pada era sekarang. Kalau zaman sekarang kata Ibu Imas Kolek harus melek digital, bahkan orang tuanya pun kalah dengan anak-anak. Anak-anak selalu melek digital, orang tua melek di dapur dan di terserah ada. Kemudian selanjutnya ada gali mimpi. Apa saja hal-hal baru yang dapat terjadi dalam proses pembelajaran jika keterampilan peserta didik dalam bidang IT dapat diterapkan dengan baik dan dapat meningkatkan keterampilan IT dengan Canva. Tiada lain, kita semua narasi, rubrik dan tabel pengamatan sikap siswa dalam proses pembelajaran melalui aplikasi Canva tersebut. Kemudian next ada jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, apa langkah yang dilakukan dalam meningkatkan keterampilan siswa pada bidang IT melalui aplikasi Canva ini? Tentunya yang pertama kita membuat timetable atau jadwal kegiatan dan langkah-langkah berkolaborasi dengan tenaga yang ahli. Terakhir ada atur kita eksekusi double level. Pertanyaannya, siapa yang mengerahkan dan memantau proses mewujudkan keterampilan dan kreativitas siswa dalam bidang IT dengan aplikasi Canva? Tentunya tindakan kita harus mengajak rekan sejawat yang memiliki visi yang sama untuk mengobservasi pada setiap kegiatan pembelajaran melalui media digital Canva. Langkah kegiatan itu ya, ini yang sudah saya praktekkan dan teman-teman praktekkan sekolah. Pertama, identifikasi siswa. Kedua, mengajari dasar-dasar keterampilan menggunakan Chromebook. Kemudian mempraktekkan membuat hasil karya poster Canva. Yang keempat, mempraktekkan membuat hasil karya formulir atau biodata diri melalui Canva. Itu hasil-hasil karya anak didik mempelajari IT dalam pembuatan Canva. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan untuk dengan salam kepada moderator. Kita yang sangat luar biasa sekali ya. Setelahnya kelompok kami memaparkan visi guru penggerak, hasil diskusi, waktu kegiatan call ya. Kami persilahkan apabila ada yang mengganjali hati. Simpel aja ya, walaupun boleh simpel aja. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih karena waktu yang terbatas juga. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan, visi guru penggerak yang disingkat menjadi pintar ya Pak ya, dan luar biasa sekali bagi kami, menjadi inspirasi yang baru juga. Namun sama halnya ini mungkin pertanyaan sama dengan yang saya rasakan, ini bertanya kepada kelompok Bapak dan bertanya kepada diri sendiri, itu bagaimana meyakinkan stakeholder yang ada di sekolah dengan visi guru penggerak yang ditawarkan. Mungkin ini yang sudah dilaksanakan di PI 2, tapi ingin bertanya itu sebatas kami juga ada keterbatasan gitu ya, barangkali di kelompok Bapak itu meyakinkan seluruh
stakeholder yang ada itu menerima dan dapat mengerti dengan visi yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya dari Bapak Asep. Pak Asep. Asep apa? Asep Kiripik. Asep Kiripik. Asep Kiripik. Silahkan kepada Bapak Presenter atau teman-teman jika ingin menjawab pertanyaan dari Pak Asep. Nanti rekan saya akan menambahkan yang lebih puasnya. Terima kasih Pak Asep Kritik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dan perlu kita cermati juga oleh semuanya, bukan untuk saya dan untuk yang lainnya, tapi untuk seluruh kita sebagai pendidik. Salah satu untuk meyakinkan stakeholder yang lain, tentunya warga sekolah ataupun komite ataupun kepala sekolah dan yang lainnya. Kita tidak terlepas dari komunikasi yang baik, pernyataan-pernyataan yang positif. Insya Allah komunikasi yang jujur, yang terbuka, yang dapat diukur dengan sesuatunya, membuat visi misi akan terjalin dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sungguh pun tak ada gading yang terletak, pasti ada kesalahannya dan kekurangannya. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki kekurangan, memperbaiki kesalahan supaya kita menjadi benar dan visi kita akan terjalan dengan baik dan diterima oleh semuanya. Itu Bapak. Barangkali ada Pak Bambang, rekan saya silakan. Rekan-rekan ada yang mau menambahkan? Boleh menambahkan? Ya, silakan. Setengah menit ya. Ya, bagaimana itu meyakinkan stakeholder ya, semua kalangan itu yang ada di sekolah. Mungkin ini kita harus melihat dari refleksi visi misi sebelumnya, keberhasilannya, kemudian untuk membentuk suatu visi misi itu banyak elemen yang diikutkan, termasuk ada komite, unsur sekolah, guru-guru itu ini, jadi harus ada kolaborasi di sekolah itu. Kemudian setelah ada kolaborasi terbentuk misi-misi juga harus ada komitmen tadi seperti yang telah diutarakan itu sebagai tambahannya dari saya mungkin. Sudah Pak? Sudah Pak ya. Bagaimana Pak Asep? Pak Asep, bagaimana Pak Asep? Ya terima kasih. Berarti PR kita bersama-sama juga, termasuk kami juga yang masih ada kesulitan. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya juga perhatiannya dari teman-teman semuanya. Mohon maaf tadi kalau kami tidak membacakan seluruh tahapan bagiannya ya dikarenakan waktu ya. Semoga Pak Asep makin penasaran dan teman-teman juga semuanya makin penasaran sehingga mau mencari info-info lebih luas lagi. Dan dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Hebat.